rekam. Oh, dia fokus. Kalau mau direkam, ya. Baiklah, saudara semuanya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila kita berdoa dulu disilakan. Ya, cukup. Jadi, apa namanya? Ini kuliah terakhir. Ya, kalau nggak salah sudah saya tambahkan supaya nanti ke 16 perkara persepsi nanti manual saja saya yang isi. Banyak yang bisa ditambahkan, misalnya sisi bahan, ujian tengah dimasukkan loh. Ujian tengah belum dimasukkan kok sudah 12 kali gitu. Jadi dimasukkan. Oh nggak mau dong. Oh ini. Ya. Ada mengerjakan tugas, memperbaiki tugas. Kalau mau dimasukkan bisa memperbaiki tugas kok. Perlu energi kok. Nah begini, kita akan mereview. Nah karena ini kuliah tatap muka aja mungkin bisa dilengkapi nanti dengan video ya. Video akan saya kirimkan pada Anda yang sudah direkam oleh teman Anda di kelas yang lain yang setara. Nah, esensinya begini, esensinya kan satu mengakhiri kuliah. Ya, kedua ya kemudian perspektif ke depan setelah kuliah selesai itu kemana? Nah, dalam rangka mengakhiri kuliah itu kita merefleksikan diri dari kuliah awal sampai sekarang ini kan, kemudian apa yang kita kesadaran tentang apa yang telah kita kerjakan bersama-sama, kita pikirkan. Saya ingin mengingatkan kembali atau menyadarkan kembali tentang apa yang kita kerjakan bersama-sama. Oh ya, di antara Anda itu ada yang jadi yang ikut bimbingan saya ya? Siapa? Apa namanya? Anissa. Kamu siapa namanya? Anissa, Prof. Wah, status yang lain ada nggak? Ya, Anissa bukan bukan. iya. Oh iya dong. Ada. Ya. Ada lagi yang satu bentar, ini. Ini kita bukan Mirsani. Ah, ini. Ada di sini. Nanti ini Oh, ah? Oh, ini harus ada di sini dong. Iya. Oh iya. Oh iya, kan tadi dulu lupa saya nggak jadi ingat saya. Ini dulu. Saya sih dulu. Ini enggak saya. Kalau ini kan baik-baik saja. Selalu baik-baik. Ya, baik-baik. Itu kalau ada lembah yang dari sejak kecil juga, apa yang namanya apa ya, yang kalau sudah apa bayi, tapi kalau ada vaksinnya, tapi karena nggak divaksin apa namanya, polio gitu loh, yang menyebabkan itu juga. Jadi banyak ya di antara kita tuh yang kecil itu terkena polio, yang seharusnya normal sehingga apa namanya terkendala entah kakinya, entah tangannya gitu ya. Tapi ada bukan termasuk itu ya, bukan? Saya ini jenis Ada polio jadi enggak. Kalau polio itu kan tulangnya ini melepuh. Oh. Kalau saya itu jenisnya namanya CTIV.
jenis-jenis sindrom sebenarnya bisa dioperasi. Jadi pas saya telat penanganan itu. Oh, ya, ya. Ya memang karena apa namanya faktor banyak ya, faktor banyak ya. Saya juga lari juga sudah punya ini tangan saya kan. Ini kan tangan saya dulu ini masih kayak gini, kayak kayak kepiting. Nah, ini apa namanya metafisik juga ya. Kalau dipikir-pikir gimana ya? Ketika ibu saya mengandung saya, bapak saya itu pulang dari kantor, terus ke kebun, ada kepiting gitu. Oh iya. Sudah saya cerita, Iya. sudah saya cerita. Belum. Cerita Pak. Ya, itu. Kemudian kepitingnya di ini kan apa? Capitnya itu supaya nggak dikit dilepas. Nah, kalau orang Jawa itu dia biasanya kan amit-amit jagal bayi gitu. Itu nggak pakai omong kayak gitu. Terus saya lahir kok ya tangan saya jadi tangan kepiting supaya jangan sampai terjebak ketika besar, ya. Maka ketika saya umur 8 bulan ini dipotong. Terus tapi nggak ada tulangnya kok, ini cuma daging saja. Ada nggak ternyata saya drop juga pernah jarinya tapi dia pelinting. Iya, gitu kan. Dia nggak berpulang. Iya, ini supaya tidak tumbuh terus dikasih pelatih. Nah, ya baik, mari kita persensi dulu ya. Kita persensi dulu. Kita persensi dulu. Oke, siapkan. Siapkan. UNY. Siapkan. Siapkan. UNY. Presensi kuliah. Sekarang hari Selasa 9.20, kuliah yang ke-14. Sekarang saya setting menjadi kuliah yang ke-15. Review tugas. Ya, terus saya simpan, kemudian saya copy. Oke, sekarang saya kirimkan, kemudian ini. Ya. Oke, 5V K1. 5V K1. 5V K1 serta peserta. Oke. Dan ini kita. Kenapa ini kita ini sakit Pak? Sakit. Kurniawan, Kurniawan tuh asli mana? Betul, Pak. Oh, betul. Ngajarnya di mana? Di Magelang. Oh, di Satria Wisata. Kepala sekolahnya siapa? Dari sipil atau militer? Militer. Pangkatnya apa? Payah juga. Kepala sekolahnya Mayor Jenderal. Oh, tinggi banget ya. Kepala sekolah siapa Mayor Jenderal? Kalau profesor apa? Banyak.
profesor setara jenderal juga. Di kita kopi, kenapa sih Pak? Tapi kita nggak, kenapa Mbak? Teman tuh mana-mana ngantar kamu dong. Bimbingan aja jatuh sama kita loh. Wah, aku cuma masih aku sama kacamata udah saya buka irung-irungnya udah saya simpan. Oh, gampang Mbak. Sederhana itu satu udah tahu. Dia 15 Selasa 18 ya November 2025 absen. Di sini nggak ada kata-kata Nikitanya ya. Saya kurung Nikita bukan Mirsadi. Nikita. Oke. Good. Supaya tidak lupa, nanti saya cari di YouTube. Tapi ini dari Senin kemarin. Nah, dari Senin kemarin sudah ada. Lagi 19 jam yang lalu. Ini nanti saya kirimkan pada Anda. Share di WhatsApp. Share di WhatsApp 920. Nah, ini nanti Anda putar di waktu satu lagi. Ya, paling lambat jam 5 sore, paling lambat Anda kirim WA saya, pakai WA saja. Terus apa isi dari video ya, dibuka kembali. Ya, apa isi dari video dibuka. Dan sebetulnya isinya tidak jauh-jauh dari apa yang saya sampaikan sekarang juga. Jadi kalau begitu sangat bagus. Baik, ini ya filsafat ya. Jadi logikanya, kalau logika itu ya, logika itu mengalir. Kalau aliran itu boleh Anda bayangkan di horizontal juga boleh, air juga boleh, turun juga boleh. Pokoknya ada aliran. Ya, karena apa? Logika itu diskursif ya. Jadi hukum sebab akibat konsep ini kaitkan dengan konsep itu, lain konsep itu, kemudian seterusnya. Dan logika itu bersifat konsisten dan ada aliran. Tapi dalam konteks berpikir analitik atau konteks rasionalisme, kita membayangkannya logika itu sepertinya yang turun ya, menuju ke realita. Maksudnya sebetulnya itu hanya yang memudahkan saja. Kalau kita pandang realita di atas atau realita di bawah, suka-suka ya. Kalau saya sedang tidur di lantai gini, wah, langit-langit itu sebagai realitas. Wah, maka realitas itu ada di atas. Oh, di atas kepala saya. Ya, kalau mau berdebat ya nggak ada bisa-bisa kan gitu kan. Kan gitu kan. Sedangkan kalau bumi berputar kan atas dan bawah jadi relatif. Ya kan? Apalagi kamu kalau diputar gini, ya. Jadi realitasnya malah kosong kan. Saking bingungnya kan.
Bing. Ada realitas kan bisa bingungnya gitu kan. Nah, jadi kita kan saya mengambil logika mulai dari secara deduksi ya. Deduksi itu umum menuju khusus. Ya, menuju khusus. Dan nanti laporannya bikin dua macam ya. Supaya kamu tidak blank. Dua macam laporan yang pertama ada kuliah ini. Nanti kamu tulis di WA saja spontan. Sekedar supaya petanda bahwa kamu tidak ngantuk dulu. Yang kedua adalah laporan tentang video tadi yang sudah saya kirim. Sekedar hanya kamu menunjukkan kamu sudah putar video gitu aja. Ya. Terus terang kamu nggak usah berbelit-belit apa adanya. Ya. Loh, kalau sudah terus terang apa adanya kan enak dirasakan. Enak dirasakan kan. Jujur loh apa adanya. Kok dapat tugas ini sekedar kamu ya menunjukkan bahwa kamu sudah muter. Wah, aku sudah muter kok, bunyinya beli. Wah, wah ini itu ngajak jualan nasi kalau beli. Jadi kan nilaimu itu seharga nasi besok ya. Gitu. Karena kamu bikin laporan sekarang menjadi yang tadinya ini nih. Gue begitu kan? Itu Pak. Pro. Kamu siapa? Aulia, Tahu dia orang-orang mana? Sangko. Orang Pak. Kampung itu, kampung itu 1001 sekarang tuh 1001 persoalan karena 1001 pendatang orang sana tuh terkumpul mulai dari zaman Belanda sebelum itu pada datang ke sana. Tapi sekarang semua daerah begitu fenomenanya karena apa? Perkembangan ini loh. Perkembangan masyarakat, dinamika masyarakat itu disertai dengan persoalannya. Disertai dengan persoalan. Oh, iya. Persoalan itu sampai persoalan yang ringan sampai yang ngeri yang tragis. Kalau lihat kadang-kadang nggak tahan, kalau ada berita sampai mati saja. Ya bisa. Ya, sampai orang bunuh diri, sampai membunuh dan sebagainya. Kalau dilihat ya sangat mengerikan. Ini yang dari oke. Saya teruskan ya. Jadi logikanya kita itu berfilsafat, kalau mau berfilsafat apa saja, mau berfilsafat apa saja menuju, maka kenakan dulu prinsip umumnya, kan gitu kan? Kenakan dulu prinsip umum daripada filsafat itu berangkat dari zaman Yunani dengan 3 pilar pokok yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan mau belajar filsafat matematika ya ada ontologi matematika, epistemologi matematika, aksiologi. Mau belajar filsafat pendidikan ya seperti itu. Bahkan camkan semua yang ada. Ya, maka ontologi yang ada, epistemologi yang ada, aksiologi yang ada. Dan itu mengalir ya sesuai dengan aliran gagasan, aliran ide-ide. Nah, aliran gagasan filsafat ide-ide itu sejalan dengan aliran ilmu-ilmu. Yang paling dekat ya satu aliran matematika logika. Ya. Maka tokoh-tokoh filsafat dan tokoh-tokoh matematika juga bersamaan ada filsuf yang matematikawan dan ada matematikawan yang sebagai filsuf tapi tidak. Nah, tapi kalau secara metafisik ya sebetulnya semua ilmuwan itu ya berpikir filsafat. Kenapa? Karena metafisik itu filsafat itu adalah olah pikir, sedangkan ilmuwan adalah pikir, mengolah pikir.
Kan seperti itu. Nah, dia mengalir terus memasuki ke sana. Nah, supaya ada refleksi ya dan ada kebermanaan daripada kita mempelajarinya, maka sampai ke sana itu di mana? Kalau sana gunungnya, hilirnya itu di mana? Ya. Kalau sana gunungnya, lautnya itu di mana? Ya, tempatnya berpijak atau mendarat, ya tempatnya mendarat dari yang jauh di sono, yang membayangkan sangat jauh, sangat tinggi, sangat abstrak itu jatuhnya pada diri kita masing-masing yang kita berada di dalam konteksnya, yaitu konteks budaya kita masing-masing. Ya, konteks budaya kita masing-masing. Itulah sebabnya minggu yang lalu saya buat video yang ada saya ketopraknya kan, saya ketopraknya. Itu budaya kita masing-masing seperti itu. Yang kemudian setelah kita sampai ke tempat budaya kita masing-masing, baru kita tengok lagi ke belakang, ke zaman Yunani sana. Apa yang ya konform, apa yang analog, apa yang identik, apa yang terhubung, apa yang korespondensi dunia konteks kita dengan kamu dari mana sih? Dari Jogja, Pak. Saya benar. Surabaya, Oh, oke. Gue semuanya sama Jogja. SMA. Biro baca ke apa? Karena dulu, Pak. Saya dulu kosnya kamu kerja. Oh, saya di Biro baca kos sampai di Jogja, kos sampai 6 kali. Saya pengen kalau dulu kos awalan itu enak ya, orang pindah-pindah kos gitu. Truk, itu bukan truk, rapot, televisi, rasanya enak ya, kayak begitu. Kecapean betul ya, kecapean. Tercapai betul cita-cita saya. Oh, kosong gedor, lama-lama apa? Perabotnya habis. Televisi rusak, kursi-kursi pada rusak semuanya. Lama-lama mana tahan tau? Wah, akhirnya saya beli gitu loh. Di tanah kilometer 9 dari sini. Dan minta bisa sekarang. Nah, ini yang melakukan Jogja. Konteks budaya ya. Konteks budaya Jogja. Kamu Jogja juga. Kamu mana? Lombok, konteks budaya Lombok. Jadi budaya ya dikatakan sastra ya. Sastra ini dalam ide itu ada. Jadi kenapa Indonesia ada yang menjuluki adidaya dalam bidang budaya. Jadi adidaya itu artinya negara terkuat, negara terbesar di bidang apa, begitu. Kalau di dalam militer ya negara terkuat terbesar itu Amerika, Rusia, begitu. Kalau dalam bidang ekonomi ini Indonesia mulai, tapi kalau dalam bidang budaya nggak ada yang bisa mengalahkan Indonesia, nggak ada. Karena apa? Karena terlahir kita itu memang beraneka ragam budaya, dan keanekaragaman budaya itu bukan semata-mata pikiran manusia atau rekayasa manusia, tapi itu semacam takdir atau semacam kodratnya. Kalau kita secara spiritual itu ya anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa kita. Ya, Lampung kita dengan Jawa, apa wilayahnya, topografisnya, ya lahannya. Kalau sana banyak area terbuka maupun tebu itu, kelapa sawit segala macam. Kalau kalau apa namanya Lombok, sekarang pariwisata luar biasa. Ada Mandalika, ada Gunung Rinjani, terus
Ada mungkin perlu Mbak nanti dipromosikan pariwisata spiritual. Baik. Kamu namanya siapa? Prasasti. Ibu Prasasti. Prasasti. Tahun menyatakan pokok. Di sini juga ada kerajaan. Aslinya mana? Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Ada kerajaan Kutai Timur. Bukan, Pak. Oh, bukan. Lupa mau. Coba sekarang kamu ngomong. Asal di Banjarmasin apa? Kerajaannya. Bulawan. Ya, Banjar. Banjar. Yang Bulawan bukan ya? Itu Kalimantan Timur. Oh iya, kerajaan Banjar ada. Oh iya, prasasti. Banjar betul. Oh. Misalnya loh, Pak. Prasasti itu tulisan apa di Banjar. Banjar Baru. Banjarmasin. Aku dulu waktu Banjarmasin sempat ke Banjar Baru cari perhiasan. Martapura, Pak. Iya, Martapura kan? Iya, Banjar Baru tuh Bukan, Martapura sama Banjarbaru beda, Pak. beda. Beda. Oh, yang ada perhiasan Martapura ya? Martapura. Oh, Martapura. Cuma aku di sana agak tersisa. Langsung Pak panas. Semua makanan asin. Asin, asin, asin tuh. Itu kalau di sini manis. Makanan manis itu bagus. Dari Jogja. Manisnya bukan. Kamu mesti mana? Kamu siapa? Saswia. Hah? Saswia. Dari Dari Lombok. Lombok. Puput dari Lombok. Lombok. Puput. Artinya puput itu apa? Nggak tahu Pak, kalau dari keluarga Bapak itu kan ada banyak yang namanya Putri, jadi biar biar di. Oh, alah, kan laki-laki. Puput itu akhir kalau nggak salah. Maka, oh iya, itu suka-suka bapakmu kan. Tapi kalau di Bali kan ada perang puputan, Ya, perang akhir itu. Dari Lombok juga. Dari mana? dari Lombok. Oh iya. Mau seberang? Azan Azara dari mana? dari Medan. Oh, Medan. Syria. Apresilia dari Jogja. Kami satu. Lupa ya. Dari mana? Lo lama nggak nongol pendidikan lo. Masuk kategori dilupakan dong. Dari Rio ya. Rio kamu mana? Palembang. Oh, Palembang. Dari sini Palembang sama Rio jadi satu. Kecil banget. Ya titiknya tuh menyatu ini loh, nggak bersama loh. Palembang sama Rio itu paling tidak cuma satu titik dari sini loh ya. Belum salah jauh sekali. Palembang ya. Amalia, Prof. Amalia Dari Jogja. dari mana? Mago. Oh. Ya. Aku dulu kakaknya Di sebelah mana ya, Prof? Tajem. Oh, saya di Tajem. Wih. Aku dulu nginep di tempat Pak Duko. Lu sama dulu tuh puter film yang gerimis sampai gerimis itu loh. Apa namanya? Misbar. Oh, gerimis misbar. Wah, saya bikin program itu gagal saya. Oh, mentang-mentang mahasiswa zaman dulu petentang loh. Oh, kamu bikin program pemberantasan Betaurut. Oh, pemberantasan Betaurut. Orang disuruh datang ya nggak mau datang loh. Mau diberantas Betaurutnya kan. Oh, kalian pede banget ya. Buat orang datang ya. Pemberantasan Betaurut. Ideal. Mahasiswa itu ideal, tapi nggak ngerti kenyataan. Itu tempat pengembalian belajar. Oh iya, bikin kayak gitu. Belakangan tahu
Kalau sudah kan gede ya, mana mau kan orang pada datang, nggak mau datang lah. Misalnya kalau kamu di Berantas ya. Ya, kalau mau ditanya dulu kuliahnya di mana palsu enggak? Informasi pakaiannya jelas enggak? Loh, kamu nginep di tempat Pak, punya sepuh Pak. Ya, menghadap ke selatan. Kamu zaman dulu kamu belum lahir, Pak. Jadi gagasan aja belum. Dunia kan gagasan kan. Nah, iya. Intan Prof Jadi, dari Riau. oh iya, iya. Kamu tadi Palembang, Banjarmasin. Banjarmasin, yang di mana? Iya, Palembang, Rio ya. Iya, Prof. Palembang, Jambi, Jambi. Palembang, Jambi, Rio. Kalau dari sini kalau nggak salah, Palembang paling dekat. Lampung dulu nggak? Lampung paling ujung, Sleman situ boleh. Aduh. Oh yang penting berbantah-bantahan ya. Itulah filsafat gitu. Ya, itulah filsafat gitu. Kita dekatnya di Sumatera, dekatnya termasuk Jawa kan. Iya. Palembang, terus Jambi, Rio ya. Iya. Palembang, Jambi, Rio. Ya. Rahma, Prof. Jadi, Dari Sutra. Dan Kendari. masih banyak ular. Enggak, buaya. Iya masih. Oh iya, Rio juga banyak loh. Buaya ular tuh, wah, so, kayak gitu, hewan pakan biasa, wah, di Jawa juga banyak. Sakti bakti loh. Malah bangga, itu berarti kekayaan kita. Oh, Pak Prof. Eh? Parah. Dari Sorong, Prof. Sorong. Berarti kakekmu Jawa mana? Kakek dari Jawa mana? Ada terlihat. Kena dulu. Baik. Iya, masa Papua kayak gitu. Ya iya. Jadi di mana bumi dijadi itu langit harus dijunjung. Dan itu yang membuat bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang apa namanya disegani di seluruh dunia, itu harus dipelihara. Dan saya terangkan di YouTube itu modal kita tuh modal menjadi semacam yang tidak jarang ditemukan, yang jarang dipikirkan orang, tapi itu mengendap dalam masyarakat kita masing-masing semua. Tapi kadang-kadang inilah pentingnya berfilsafat, memformulasikan sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang diformulasikan sehingga mudah diingat. Apa itu? Ya saya katakan sebagai pil ajaib. Pil ajaib bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang paling bahagia di dunia, walaupun tidak paling kaya, kan, tapi paling bahagia. Yaitu apa? Rasa bersyukur. Dan begitu, rasa bersyukur. Seperti saya naik motor tidak bersyukur, saya paling senang saya kalau naik motor. Sebab apa di situ? Naik motor, pikiran segar, tapi juga indikator stamina dan kesehatan gitu. Gitu. Indikator stamina dan kesehatan. Jadi saya rasa senang saya bukan karena mobil apa, wah, ya, mobil secukupnya saja. Yang penting bisa untuk keluarga. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita rasa senang kita kan sangat relatif. Dan ternyata apa namanya ontologinya itu sama epistemologi dan aksiologi yang mengkristal di situ adalah rasa syukur tadi. Nah, di Jepang, di Amerika, di Eropa kan dia itu
kehilangan rasa syukur. Sudah baju dia ini loh. Terus ya orang lama-lama kan orang itu akhirnya kecapean sendiri, ya kecapean sendiri. Seperti saya ketika di London itu 1,5 tahun di sana menjelajahi kota London itu mau sampai 10 tahun tidak akan tuntas. Dan sama juga dengan Jakarta. Kita bisa ngomong Jakarta itu kan cuma sampel saja tuh. Datang ke Jakarta, naik KRL, naik MRT, dan juga naik yang apa namanya kereta yang ringan itu tadi, yang LRT ya, sebagainya. Setelah itu pulang ngomong, oh Jakarta gini, itu kan cuma sampel. Kalau mau lengkap, silakan jelajahi Jakarta. Ya 13 tahun belum tentu tuntas. Sama saja mau ke Yogyakarta juga begitu. Ya, baru ketemu satu dua sudah merasa menguasai Jogja. Oh, kamu sudah pernah ke Jogja? Oh, mau tanya apa? Oh ini juga. Aku nggak ngerti kan itu. Ya, aku juga nggak ngerti. Katanya tadi mau tanya apa? Oh di Jogja tuh banyak. Budayanya ada batik, ada keris, ada ake, kemudian yang tradisional, ada kuda lumping, belum lagi persekitaran Yogyakarta. Untuk di Yogyakarta ada pergi persekitaran Yogyakarta. Nanti ke Jawa Tengah sana nanti ada Dolala ya. Dolala itu kayak ketoprak anggur itu yang cewek semua. Terus juga ada kuda lumping sampai ke sana juga. Terus ada kasidah, ya, ada kayak orkes yang gitu dan sebagainya. Banyak sekali. Belum lagi ritual-ritual ya. Di tiap-tiap banyak sekali. Mumpung di Jogja deh, disempatkan itu. Nah ini ya artinya lokal jenius kita, hermeneutika dari Yunani kalau sampai di Jogja menjadi Cokro Magilingan. Itu hermeneutika itu menerjemahkan, mengalir menjadi spiral kehidupan. Begitu. Kalau di Yogyakarta yang mengalir itu roda yang menggelinding, cokro namanya, menggelinding berputar itu Manggilingan, cokro Manggilingan. Maka orang Jogja itu kadang-kadang itu cuma cokro Manggilingan, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ketika sedang di atas jangan jumawa, ketika sedang di bawah jangan sedih hati, kan mungkin. Acaranya memang seperti ini. Jadi selalu ditarik ke tengah, ke titik seimbang. Ya, dirasa supaya bisa ada rasa bersyukur, selalu tarik rasa seimbang. Nah, impact dampak dari pengetahuan kita setelah berfilsafat semacam itu 3 pilar turun ke konteksnya. Kalau saya mengambil konteks Jogja, kamu masing-masing mengambil konteks daerahmu masing-masing. Daerah Riau, Jambi, Palembang, Medan, silakan. Kamu coba cari digali di sana. Apa-apa, sebab dirimu itu mewakili budayamu, mewakili konteksmu. Kan begitu. Nah, maka di sini di Jawa ada yang namanya ketemu budaya. Kalau Anda dari Medan, dari kejauhan, Anda kurang bisa terhanyut oleh fenomena yang kejadian-kejadian di Jogja dan di Solo. Di Solo kemarin ada pergantian raja, ya. Nah karena Anda itu di Jogja, mau tidak mau bagaimanapun juga ada video di YouTube, ada berita macam-macam. Seakan-akan lebih dekat dan seakan-akan kalau ke Medan saya bisa bercerita sama orang Medan gitu loh. Seakan-akan saya sudah tahu tentang Solo daripada orang Medan, padahal sebetulnya sama-sama lihat YouTube gitu kan. Aku lihat YouTube loh. Aku cuma lihat YouTube. Kamu dari mana? Dari Medan. Aku dari Jogja, kan dekat Jogja.
YouTube-nya kan beda. Ini beda lah ya. Ya, ya itu kayak gini kita sekarang di YouTube kan tatap muka kayak gini aja beda. Aku kan pemecah mitos. Ya, sebenar-benar bisa itu pemecah mitos. Kenapa sih kalau kuliah duduk kayak gini siap tembok. Jadi di sana kami di sana. Ngerti ya. Kayak gini. Nah, sekarang kayak gini mereka mau apa? Nah, maka kita temukan fenomena-fenomena. Inilah kecerdasan kamu itu, tantangan kamu itu, carilah di sana. Kalau di Jogja saya menemukan satu fenomena yang menarik, ya, yaitu ada yang namanya sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating debat tulis. Kertas boleh, di WA boleh. Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Hiyu. Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Hiyu. Kata-kata harfiah dari sastra itu ya filsafat bahasa. Kita telah terangkan artinya sastra jendra ini juga Pangruwating Hiyu. Saya ceritakan kamu orang Jawa tapi aku tidak yakin kamu ngerti loh. Kamu pernah jadi kedokteran? Belum dong, ingin itu nggak bisa dibilangi ya. Tokohnya udah mengalir loh. Pada saatnya menjadi saksi loh. Kamu sih kan jadi raja ya. Oh, wajah. Kamu dalam hati kok besok tak berekaman menunggu bulan. Jadi sastra itu bermakna filsafat bahasa atau bahasa atau filsafat atau kemudian bisa bermakna ilmu. Sastra jendra itu raja. Di sastra jendra itu ilmunya raja. Ilmunya raja. Nah, kemudian tadi apa? Berikutnya Hayuningrat. Hayu itu baik atau kebaikan. Ningrat itu tinggi. Maka Hayuningrat kalau secara filsafatnya Immanuel Kant jadi kebaikan tertinggi. Cocok kok mas? Cocok, mau dicocok-cocoknya ya. Mau filsafatan ilmu gato. Kebaikan tertinggi. Kalau Immanuel Kant itu jadi sumbu bottom itu. Ya, kebaikan tertinggi. Pangruwating Hiyu. Pangruwating itu dari kata-kata ruwat. Ruwat itu dilepas. Kalau ada tali, talinya dilepas. Kalau ya, kemudian kalau ada yang mengikat, ikatannya dilepas. Ruwat atau dihilangkan atau dikurangi. Nah, dalam bahasa filsafatnya ruwat itu dicerahkan menjadi pencerahan. Pencerahan itu sama dapat mendapatkan ilmu. Jadi supaya diyu Pangruwating Hiyu itu keburukan atau bisa bermakna raksasa. Maka dalam perwayangan itu ada tokoh-tokoh raksasa itu menunjukkan dia itu membawa sifat keburukan. Tokoh-tokoh raksasa.
membawa sifat kehidupan. Jadi kalau diterjemahkan lagi, sastra jenderal, ilmunya raja yang tinggi, yang bersifat tersembunyi, ya. Terus tadi apa? Bayul apa? Sastra jenderal Ayuningrat ialah ya sebagai kebaikan tertinggi sebagai ilmunya raja yang bersifat tersembunyi yang dipakai untuk menghilangkan keburukan. Jadi zaman dulu, zaman sebelum kerajaan ada, atau zaman kerajaan Islam juga, zaman sebelum ada republik, zaman sebelum ada sekolah-sekolah, tidak sembarang orang bisa menuntut ilmu. Nggak sembarang orang yang bisa menuntut ilmu ya keluarga dekat raja. Karena apa? Ilmu-ilmu dulu itu larinya menujunya kesimpulannya kepada ilmu tertinggi yang hanya dimiliki oleh raja. Maka barang siapa yang mempelajari itu larinya nanti akan ke situ. Maka di stop, nggak boleh sembarang orang belajar ilmunya raja. Padahal ilmunya raja maunya semua ilmu. Jadi memang zaman kerajaan ya raja tetap bodoh. Kan begitu. Ya. Nah, setelah ada reformasi, kemudian ada republik, dan sebagainya, tidak ada perubahan paradigma, ada sekolahan seperti ini, terbongkar semuanya. Ya, semua orang bisa menuntut ilmu. Nah, sekarang kalau dari situ, gimana cara membongkar secara pemikiran filsafat? Gimana dibongkarnya? Maka dari sisi kacamata saya, ya raja ini jadi relatif. Raja itu direlatifkan. Ya. Kenapa? Kenapa Mas Sigit? The power of Mas Sigit di sini, kekuatan filsafatnya Mas Sigit di sini itu. Kenapa Mas Sigit itu menggali objek filsafat bukan sekedar objek formal dan material, tapi objek metafisik yang meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Gitu? Nah, yang ada dan yang mungkin ada, adanya diriku sebagai orang yang diberi kesempatan, mempunyai hak untuk menghilangkan keburukan. Setiap orang itu punya hak. Oleh karena itu, berarti bukan dominasi raja. Rajanya sudah raja relatif. Ya, raja relatif itu artinya apa? Raja yang absolut dalam arti harfiah, ya yang kemarin dilantik itu di Solo. Tapi raja dalam arti apa? Kiasan dalam arti bahasa analog, gitu, itu identik somorfis dengan kuasa. Karena raja di Solo tadi kan perebutan kekuasaan. Ya, perebutan kekuasaan antara anak yang pertama dan anak yang kedua. Tapi kan raja yang dulu memberi mandat kepada anak yang kedua karena dia sudah diangkat jadi putra mahkota. Kalau ada yang nggak setuju berarti dia nggak tunduk sama raja. Kan begitu. Jadi yang sah menurut tradisi ya yang kemarin dilantik itu, yang sudah dinobatkan itu, diharapkan pakai kereta kencana. Itu secara pengertian
Nah, maka ya, sebenar-benar raja ini adalah yang dimaksud dalam filsafat kita. Karena kita menggunakan bahasa analog. Analoginya apa? Analogi raja itu sebetulnya adalah kekuasaan. Maka manusia dilahirkan di muka bumi untuk menjadi khalifah, diberi amanah oleh Tuhan, ya, diberi kekuasaan dalam arti yang sedalam-dalamnya dan yang seluas-luas. Kuasa bicara, kuasa melihat, ya, kemudian kuasa mendengar, kuasa berpakaian, kuasa bergerak, kuasa pakai sepatu, kuasa naik motor, kuasa. Maka dalam cerita yang kemarin juga saya sebutkan itu, ya, kebaikan dan keburukan ternyata akibat dari kekuasaan. Jadi, ya, kalau kamu kuasa melihat, maka melihatmu itu ada dua unsur. Melihat yang baik dan melihat yang buruk. Melihat buruk gitu. Melihat baik gitu. Ya, gerakan juga ada gerakan baik, gerakan buruk. Ya. Kalau diekspresikan lagi sana jadi gerakan efektif. Terus saya tadi pagi naik motor gini. Pokoknya lampu merah. Mepet-mepet sini. Ini juga mepet-mepet. Nanti saya jalan bisa jatuh kabel. Jatuh semua nih gimana terus aku den aku action. Oke, aku baik. Minggir. Minggir lama-lama presiden. Itu maksudnya jaga keamanan masuk mentang-mentang gitu kan. Oh, kacamata hitam. Udah tua. Mentang-mentang apa orang tua nggak boleh pakai kacamata hitam. Itu kan orang tua itu kebutuhan, bukan untuk gaya-gaya. Kebutuhan itu. Kalau macam itu kebutuhan. Gaya itu kalau perlu gaya itu kebutuhan supaya memposisikan diri di jalan itu supaya aman gitu loh. Ya tadi kan gaya sih. Kebutuhan. Ya saya di kebun aja ada pengunjung 5 ton sana. Mau dekat-dekat kebun saya. Itu yang namanya orang Jawa itu hebatnya orang Indonesia itu adalah persiapan. Persiapan itu penting untuk komunikasi internal. Jadi termasuk saya rencana akhir tahun ini kan di Jakarta. Tapi supir Jakarta toh. Karena GPS kadang-kadang taruh di situ, kadang-kadang konek jadi kan kadang-kadang kalau mendadak istri paling sampai Magelang sudah merokok bintang. Bintang kok kakek-kakek ya. Oh, ya tetap saja bintang loh. Ya emang harapan gimana lagi ya kalau drivernya kayak gitu ya. Ya sudah, ya sendiri saja. Kadang-kadang taman 165 km per jam. So. Kalau udah seperti ini nggak terlihat udah tua mas. Kayaknya 45 saja. Mau belum 45 saja. Oh saya bersyukur mas, umur saya 68 deh. Kalau masih siap bergaya kayak apa kenapa 45. Penting di jalan supaya apa? Di jalan kalau berani jalan ya harus determin. Pojok cepat, belok ya belok. Jangan kebingungan banget. Mentang-mentang udah tua di jalan raya. Mohon maaf, saya lansia. Oh, nangis-nangis di jalan, nggak usah pergi saja. Itu lagi jauh di pamer-pamer ke Allah sendiri,
Sampai di mana tadi? Ya. Nah, identik dengan kekuasaan. Maka setiap orang itu punya kuasa. Kalau begitu, maka setiap orang itu sebetulnya adalah raja bagi dirinya sendiri. Dan begitu. Filsafat mana yang bisa ngomongnya gini? Nggak ada. Apa cari sana? Manusia adalah raja nanti kamu di sama raja Tuhan kali nanti. Ya. Tapi kalau Pak Marsuki ngomong ya enggak. Nah, itu kan mari kita berdebat. Gitu. Nah, apakah yang berhak menghilangkan keburukan itu hanya seorang raja? Semua orang berarti, ya, ada saatnya setiap orang itu menjadi raja bagi dirinya sendiri atau bagi ilmunya masing-masing atau bagi karakternya masing-masing. Oh saya raja bagi handphone ini, ya, handphone ini oh, saya raja, udah makan juga saya tahu sih juga boleh, bisa lantai juga boleh, bisa lempar juga boleh, aku raja, aku kuasa, ya enggak? Benar nggak? Bisa dibuktikan bahasa seorang raja. Ya, ya. Pakaian ini juga wah. Jadi secara filsafat, seseorang itu adalah raja bagi sifatnya, bagi karakternya, bagi yang dimilikinya. Ya, memiliki tabungan coba, saya raja, mau saya transfer suka-suka. Mau saya ambil suka-suka aku, mau saya tambah suka-suka aku. Mau aku raja bagi rekeningku. Gitu kan? Iya loh. Maka aku bisa punya kuasa untuk menghilangkan keburukan di rekeningku. Ya, jangan sampai rekeningku itu kemudian aku masukin uang korupsi. Kan gitu kan? Bisa. Nah, kalau sudah seperti itu kan enak. Ya. Itulah makro mikronya. Ya, makro mikronya seperti itu. Kemudian ya dari Cokromangilingan, kemudian apa Sastro Jenderal Ayuningrat Pangluating Diyu, itu epistemologi, itu cara, tapi di Jawa disebut sebagai ilmu yang tertinggi. Betul. Betul. Ya. Ilmu yang tertinggi ternyata itu bagian daripada aksiologinya. Kan begitu. Padahal kemarin aksiologi itu ya moral value, dan pendidikan tidak akan menjadi moral value kalau nggak ada aksiologinya, kan seperti itu. Nah berarti kan ini wadah dan isi dan wadah sekaligus terjawab di sini. Sebenar-benar wadah adalah isi, sebenar-benar isi adalah wadah. Temukan yang lain, aspeknya apa? Aspeknya adalah manunggaling kawula Gusti. Nah, tulis manunggaling kawula Gusti. Manunggaling itu bersatu. Kawula itu rakyat. Gusti itu pemimpin. Gusti pemimpin itu ya raja, ya bisa sang pencipta. Ya. Kawula itu rakyat juga bisa yang dicipta. Dalam arti kalau kita dalamkan dalam arti yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Kawula Gusti itu bisa berarti sepatu dan kakiku. Ya. Sepatu sebagai kawulanya, kakiku sebagai Gustinya. Begitu. Maka menyatu. Kalau sudah menyatu kompak dia. Ketika aku naik motor tadi aku nggak terasa pakai sepatu. Nah, pakai sepatu. Papuanya loh gitu. Baru ya Pak? Baru, aku coba ya.
Ya berdua pantas mas, contohnya orang bangun tuh. Kalau orang tua tuh pantas, musuh pengerti. Ada beli hari Sabtu kemarin, hari Minggu mau jago manten, nggak punya sepatu, beli berangkat beli sepatu. Tuan. Jadi manunggalnya nggak perlu gusti. Kalau sudah manunggal kamu itu, kalau sinkron nggak ada lagi pertanyaan. Kakiku juga nggak bertanya, mana ya sepatuku? Nah, sepatuku juga nggak bertanya, mana ya kakinya? Bayangin, kita naik motor bagi-bagi sepatu. Masih gini, masih gini. Mana kakinya? Sepatunya tertinggal. Benar? Itu artinya kalau di dalam bahasa Jawa yang lain adalah tumbuh oleh tutup. Ya, tumbuh oleh tutup itu artinya apa? Wadah sudah ditutupi. Atau menyatunya wadah dengan isi. Sempurna. Klop. Dah. Macam-macam itu. Ya, kamu punya rasa lapar. Ya. Laparmu itu adalah isinya. Terus ditutup sama makan. Setelah ditutup sama makan, kenyang kok. Udah, nggak dapat lagi pertanyaan. Si lapar itu lagi nggak pertanyaan. Ya. Ngomong, kasih ngomong, apalagi pakai dipetik kendang dan sebagainya, pakai keroncong, lebih gede loh. Oh, kenapa kok suara di perutmu lagi musik? Kalau pagi ini ke Jawa, kalau sore ini keroncong loh. Kalau malam klasik ini. Wah ya, oh kalau saya mah ayam berkokok, iya. Wah ini ayam berkokok nih, berarti ini kalau malam makan loh, saya akan makan. Ya. Oh, kalau saya mah gunung rapi, bagus duduk tuh, wah, macam-macam musik dari dalam ini. Ya. Protes dia, karena belum ditutup. Ya. Laki-laki perempuan juga begitu. Ya, perempuan juga tanya, mana laki-lakinya, laki-laki juga tanya, mana perempuannya. Ya, menikah, ya, tumbuh oleh menyatu di antara isi dan fakta. Nah, di sini berfilsafat tuntas itu. Ya, di awal zaman Yunani, orang bertanya, oh apa itu? Itu bumi. Apa itu? Itu langit. Terbuat dari apa? Ini. Apa itu? Itu laut. Sama saja kita berfilsafat di awal semester juga begitu. Ditanya, atau apakah ada? Bingung loh. Apakah ada? Bingung lagi loh. Ya, oh, di sana kemarin awal semester pertanyaannya apa, ya, dan mengapa, bagaimana. Oh, ini kok mulai pada jatuhan trauma ya, dikasih kuis dong, kita berhenti saja, ya, dikalikan tugas-tugas, ya. Oh iya Pak, dikerokin. Ibarat kita mau membangun gedung, oh ini apa? Itu jendela. Itu apa? Oh itu gipsum. Itu apa? Oh itu untuk carilan listrik segala macam. Nah, setelah sampai jadi tingkat 10 misalnya tuntas, jadilah tunggu mulai tutup. Tidak ada lagi pertanyaan, tinggal dipakai saja. Itu maksudnya ya manunggalai kabulo gusti, harus ada proses dulu, belum sudah bikin manunggal ya. Ya. Itu yang terbalik sama orang Amerika. Ya. Untuk terbalik sama orang belum menikah sudah pergi kemana-mana ya. Anaknya sudah 3. Ya, persen ke laut Jawa sana. Ya, naik speedboat, anaknya 3. Ya, belum menikah dia. Masih pokoknya suka sama suka ya. Wah, terus penambang hampir tenggelam. Ya, hampir tenggelam. Terus ditolong sama nelayan. Oh, my darling. My darling. Don't love sama love. Apalagi I love you. Oh, hati gosok-gosok. Bukan itu lagunya. Tapi I love itu mentertawakan. I love you. Tapi kalau cinta, hello.
Oh, kamu belum pernah tua. Oh, saya sudah pernah merayu saya. Oh, kita dari dulu. Oh, belum. Belum samudra. Jadi semuanya sudah saya jalani. Menikahkan, gitu. Oh, gitu. Nah ini mau menikahkan bisa macam-macam. Kalau kamu menikah, so ya ada tata cara adat. Ikuti saja. Ya, nggak usah macam-macam. Tentang saya itu aspek MPD. Ya, tentang MPD disarang ngomong MPD malah DC nanti. Oh, main foto wae. Oh, MPD, main foto wae. Makanya macam-macam, ikut saja udah ya. Aku ketika mau menikah sama menikah pada istri saya, kalau menikah sama apa kepada dengan sama kepada dengan aku menikah sama istri saya, aku menikah dengan istri saya, aku menikah kepada istri saya, aku menikah itu apa kira-kira kalimatnya benar? Aku menikah bersama istri saya. Wah, aku menikah, istri saya suka menikah gitu. Ini pemilihan diksi penting loh. Oh, istri saya kan orang Kebumen, istri saya orang Madiun sana. Oh, sehari sebelumnya tuh saya harus sudah datang ke sana dan tinggal di persekitaran, nggak boleh masuk. Wah, belum. Tapi tinggal di rumah tetangga, tidur di sana satu malam. Itu untuk menjamin apa? Kepastian, kepastian si calon mertua itu supaya ada rasa tenang, aman, tentram. Si calon mempelai putra ini sudah aman terkendali. Yang penting terkendalinya itu. Jangan sampai sudah mau dijejerkan gini ditunggu-tunggu ya. Ya, apa nikahnya jam 9 ya, ya baru datang lari-lari pakai ojek ya. Jam 10 baru datang. Wah, ini ya jadi masalah gitu. Maka ada budaya, di budaya kita ikuti saja budaya. Dulu waktu saya menikahkan anak saya, ya, mempelai orang tuanya yang laki-laki nggak boleh menyaksikan. Kerabat saya semuanya datang menyaksikan pernikahan. Nah, saya di mobil jauh kira-kira ya jaraknya ya 0,5 kilometer menyanyikan musik yang ngapain kalau sudah terdengar sudah selesai aku baru masuk. Itu apa maksudnya? Segala budaya itu punya maksud. Maka budaya itu adalah metode. Kalau dihilangkan budayanya, hilang metodenya, hilang pula masyarakatnya. Itu yang ditarget sama pendatang-pendatang baru itu ingin merubah dasar negara, dihilangkan dulu budayanya. Supaya apa? Supaya saya tenang, tidak protes tentang apa? Prosedur pernikahan. Prosedur menikah itu kan ritual yang sangat tinggi. Kan nggak bisa diulang. Bayangkan, bayangin kalau aku sebagai orang tua yang mempelai putra, aku melihat pernikahan gitu. Nggak ngerti tapi sok pinter. Tentang tahu besok. Oh, ini kata apa? Kok begitu? Nah, itu masalah selamanya itu. Kalau orang tua mempelai putra sambil bilang, kok begitu? Itu pernikahan akan bermasalah sampai selamanya. Kenapa? Ganjelan di dalam hati itu nggak akan bisa hilang. Kok begitu? Menurut saya itu nggak sah itu. Nah, coba kalau diteruskan, harus diulang. Coba apa ada pernikahan berulang-ulang itu? Loh,
Kalau upacara diundang ya, yang pagi naik bendera, yang sore nurun bendera ya. Naik bendera pernikahan. Turunkan bendera pernikahan. Ada. Ya, maka untuk menghindari hal semacam itu diciptakan budaya. Budayanya ialah, oh maaf Pak, kalau di sini ada tradisi. Kalau ada pernikahan, orang tuanya mempelai putra itu nggak boleh menyaksikan. Entah istirahat di transit boleh, istirahat di ruang makan boleh, tapi jangan masuk di area pernikahan. Kenapa Pak? Gak elok di sini sebagai tradisi, kok gitu nggak boleh. Kamu cuma melihat saja melihat, nggak boleh. Ya, itu pantangan di sini Pak. Itu kalau sudah ada pantangan sudah selesai. Itu namanya metodologi. Itu mau dilongkon loh. Itu kan lokal jenius daripada masyarakat setempat. Nggak bisa dilakukan. Masyarakat sudah mempunyai solusi-solusi seperti itu. Ya. Kenapa? Aku juga ngalamin. Kemarin jadi Bekasi, aku kan punya adik, ya. Adik ipar, anakku juga. Ya, untung tidak berlanjut-lanjut ya. Ternyata kalau karena di Bekasi sulit kamu kondisikan, karena di Bekasi kan seperti Lampung itu campuran. Ya, nggak suka tetangganya 10 ya 10 macam suku kan. Ya, mana bisa mengkondisikan, nggak bisa. Aku juga ada ngomong tapi nggak bisa terlaksana. Pas pernikahan bapak ibunya yang pengantin putra lihat juga di situ. Yang setelah selesai ibunya komentar, naiknya terlalu pada bicara, terlalu bergaya action, harusnya cepat-cepat. Nah itu kan sudah mulai lah. Nah kalau tidak menyangkut absah dan tidaknya kan berarti ini catatan bergabung. Ya. Kalau masalah tradisi ikuti saja, ikuti saja. Nggak usah dibaca, nggak usah sok pintar. Itu sudah turun temurun itu berarti sudah teruji. Itu. Ya. Nah, itulah. Nah, sehingga akhirnya apa? Manunggaleng Kaplu Gusti. Kalau diterjemahkan ya banyak sekali. Apakah itu beribadah berarti menjadinya satu saya yang diciptakan dengan yang menciptakan. Oh, perlu ilmu gawat itu. Mengaku kok saya menjadi satu, coba. Oh, dekat saja belum tentu. 10.000 doamu belum tentu satu dikabulkan. Apalagi ngaku aku menjadi satu. Ada saja orang. Ada cerita Siti Jenar itu. Siti Jenar begitu. Dia merasa sudah menjadi satu dengan ciptaannya karena saking khusyuknya beribadah. Nah, karena sudah merasa menjadi satu, dia merasa sebagai Tuhan, ya Tuhan sebagai dirinya. Tuhan jadi ngeri akibatnya. Ya, jadi itulah ego atau motif mengalahkan ilmu spiritual bukan ilmu. Nah, kita kan tidak berapa. Ya. Nah, selengkapnya nanti dibaca di video itu. Ya. Nah, akhirnya setelah sudah ketemu apa namanya Manunggaling Kaplu Gusti kan, kalau di dalam perwayangan ada pertunjukan wayang namanya wayang golek. Golek itu mencari. Kalau dikatakan wayang mencari malah gak cocok loh.
namanya wayang golek. Kalau di Jawa ada wayang golek, di Sunda ada wayang golek, Jawa Timur juga ada wayang golek. Biasanya ditampilkan ketika akhir pertunjukan. Itu maksudnya apa? Silakan. Itulah pertemuan kita satu semester. Carilah ya, maknanya, carilah. Jadi kalau cuma matematika kecil loh, walaupun kecil tapi itu menjadi tantangan yang besar juga pendidikan matematika. Wow, ya. Salah satu contoh dari matematika yang menjadi itu adalah misalnya atau yang kemudian diekstensikan ke penerapan di masyarakat, misalnya adalah usaha ya Hilbert, usaha Tuan Hilbert orang Jerman yang ingin menggabungkan matematika menjadi satu bangunan kokoh secara struktur. Ya, ini sudah pernah saya ceritakan, tapi nggak apa-apa saya lagi-lagi. Dengan dia menggunakan matematika formal. Pokoknya matematika mau jadikan satu, aljabar, kalkulus, geometri, akan jadikan satu teorema. Dia sedang berusaha mencari, kemudian disusun sistemnya dengan menggunakan matematika formal. Matematika formal, matematika yang bahasanya dikurangi, direduksi, kemudian diperes menjadi sedikit notasi-notasi, ditingkatkan menjadi berlaku umum untuk semuanya. Tuh. Sehingga dia menghendaki matematika yang tunggal, yang lengkap. Ternyata Hilbert punya siswa yang namanya Tuan Gödel, orang Jerman juga. Tuan Gödel kemudian menemukan fakta, kemudian dia membuat teori. Kalau begini ini saya Tuan Hilbert ini bakal gagal dia. Kenapa? Dia menemukan bahwa kalau ingin dibuat satu keseluruhan yang utuh, pasti tidak lengkap. Ya. Utuh dan konsisten pasti tidak lengkap. Sedangkan kalau ingin yang kalau yang kepengen utuh itu ya lengkap. Kepengen utuh pasti tidak konsisten. Kalau sistemnya itu ingin konsisten, pasti tidak utuh atau tidak lengkap. Misalnya dibuat peraturan di Indonesia, semua kendaraan kalau berangkat jam 7, pesawat berangkat jam 7, beca jam 7, ojek jam 7, supaya gampang atur jadwal, gampang orang bepergian janjian. Wah, akhirnya setelah jam 7, wow, jadi kehebohan, di mana-mana kemacetan. Akhirnya terlambat, ada yang jam 9 baru berangkat. Gitu? Nah, berarti kalau mau dilengkapkan, ya konsisten. Jadi orang itu semakin kaya, Pak Marsudi semakin kaya, semakin tidak konsisten. Gitu? Coba kalau saya punya motor banyak, mobil banyak, ladang banyak, terus handphone banyak, komputer banyak, mau apa silakan sebut, sepatu banyak, pas kaki banyak, semuanya banyak, itu jangan sentuh istri ya. Jadi marah istri saya tuh gitu. Aku termasuk kategori orang takut istri. Pasti tidak konsisten, ya.
tidak konsisten. Loh, Pak Masikin, ini kok hari ini terlambat? Oh iya, karena dia pakai mobil. Ya, terlambat. Kalau pakai motor enggak, terlambat. Gitu kan? Nah, coba kalau saya cuma punya motor saja. Oh, Pak Masikin pasti jam 7 pasti lewat sini. Pasti ya. Sekarang jam berapa? Oh, jam 6:59, bentar lagi pasti lewat. Pasti. Karena punyanya cuma motor. Loh, Pak Masikin udah jam 7:30 kok belum lewat. Oh maaf, baru beli apa? Ya, bersihin mobil aja saja. Ya, belum lagi disentuh, didoain, masuk dong. Kalau nggak jadi berangkat, tidak konsisten. Itu dilihat dari sini sudah kelihatan loh. Tuh. Maka dulu cerita si Immanuel Kant itu, ya, karena dia nggak punya istri. Immanuel itu kan nggak punya istri. Maka setiap pagi di suatu perempatan pasti orang melihat dia lewat Immanuel Kant itu. Ya, karena dia punya istri. Jadi mama sih kan punya istri, mau berangkat apa. Kenapa? Oh, dia kesel-kesel, tapi istri, gitu kan. Itu untungnya punya istri gitu. Kamu juga untungnya punya suami juga begitu nanti, gitu kan udah tua, gitu. Gitu. Yang dipanggil pertama kali ya suaminya. Oh, punya istri juga begitu. Aduh, bu. Berarti kalau mimpi ya, mimpi berkurang. Malah ketawa. Kalau jadi gimana? Apa? Ini apa? Pindah tempat ya, badannya dibalik. Minum dulu. Coba kalau nggak dibangun baru bisa mati. Ayo langsung pinjam filsafat, lagi. Saya kemarin kemarin minggu ini aku bermimpi tinggi sekali derajatnya. Orang mungkin ada berpikir filsafat ya. Ya maaf saja, itu bicara kalau nggak kuat bisa terjadi kesombongan, tapi siap. Gitu kan. Aku mimpi mendamaikan Donald Trump sama. Jadi Donald Trump si Putin tenang dulu. Please kalau bisa. Nah, jadi bukan itu berfilsafat itu gitu. Jadi kamu nanti percaya diri orangnya. Dan percaya diri itu tidak dibikin-bikin karena ilmunya mengendap gitu. Dan dalam bentuk cairan tubuh naik lagi ya. Nah, otomatis kamu nggak terasa. Jadi orang berbeda. Ya, kamu saja ada beda. Betul. Itu sekarang tuh makin berani percaya diri. Awalnya bimbingan pada saat diantar sama kita. Lama-lama dari sendiri dia. Kamu malah apa tuh? Pas dong. Kamu juga apa? Jadi di sini peran besar ini nggak terasa ini filsafat itu. Ya, kamu nggak terasa. Yang namanya pinter, yang namanya ngerti, yang namanya teman itu nggak terasa. Tapi orang lain yang merasakan. Ada pintarnya. Oke, sekali lagi lingkar diputar, nanti diputar. Ini diputar. Sudah ya? Oh ya. Ya, karena banyak video maka tidak konsisten. Tidak konsisten, ya. Oh, sudah dikirim lagi. Nah.
Ah, baiklah, ya. Pendamping kiri, ya pendamping kiri, pendamping kanan. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 1, 2, 3, 4. 12 kan? Berarti kamu dengan kamu Vincent. Sweet. Ya, sweet kan. Gunting batu kertas sih, gunting batu kertas. Ya. Kita mundur. Oh, Tiga. dua, tiga. Menang, Pak. Bagaimana coba? Ayo. Caranya gimana tadi? Aku baru Gunting batu. Ulang dari enggak. Jangan diulangi. Aku baru tahu sistemnya gimana. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gimana caranya gunting itu seperti apa? Saya belum pernah lihat. Jadi kalau batu itu menangnya sama kertas. Terus Kalau dia kalah sama kertas, tapi menang sama gunting. Tapi kalau kertas dia kalah sama gunting, tapi menang sama batu. pas menang sama batu, aku megang aku kotak batu sobar. Tapi kalau kayak gini aja, jadi orang semua. Pimpah, tiga orang. Kamu menang ya? Kamu milih untuk mengakhiri kuliah ini nanti ada yang pintu A, pendamping kiri atau pendamping kanan. Kamu yang milih sesuai dengan perasaan ini. Kamu yang pilih apakah pendamping kiri atau pendamping mana yang akan memimpin doa untuk kamu yang pilih. Kalau kamu tidak bisa konsultasi dengan tadi yang kalah operasi coba bisik-bisik boleh menghadap ke sana boleh kan bisik-bisik itu bisik-bisik boleh. Masakan. Pak, Masakan. kiri atau kanan? Oh, kanan, Pak. Ya, itulah. Baik, jadi begini saudara, ini itu dia. Saya berusaha menggambarkan filsafat itu secair mungkin. Cair bukan secangkir. Ya. Dan saya menggambarkan suatu ketika besok di antara Anda ada yang S3, kemudian juga ada yang menjadi dosen filsafat. Anda bisa membandingkan dengan apa yang saya kerjakan, ya, dan dengan apa yang akan Anda kerjakan besok-besoknya, dari mana mulai, bagaimana dan sebagainya, menghadapi sekian banyak topik. Itu ya, dan akhirnya sampailah pada ujung dunia, ujung kuliah ini, dan saya yang bisa minta maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Apapun yang terjadi, mari kita syukur bersama-sama. Ini kalau ada yang direkam, bisa direkam tadi sudah. Kalau nanti bisa ditayangkan bisa bermanfaat untuk adik-adik kita, untuk generasi muda baru. Karena memang telaah kita telaah yang mendasar, ya, mendasar, intensif dan ekstensif, luas, lebih daripada sekedar terkal dosennya saja sebagai sumber belajar, ya, karena sumber belajarnya itu meliputi yang ada dan yang mungkin harapannya. Silakan tadi gamenya, ya, kalau sudah sampai pada tahap manunggale kalau Gusti, kemudian ke sana
Nanti diteruskan lihat video, ada sesuatu yang belum saya jelaskan, yaitu tentang pengembangan duit. Dan itu yang ada di video. Nah, sore nanti maksimal jam 5, Anda sedang bikin WA saja, sekedar pakai format WA saja, diketik itu 2 bagian. Bagian 1 ada kuliah sekarang di sini, bagian 2 adalah melihat video. Untuk itu saya minta Mas Saka untuk memimpin doa penutup, silakan. Kita berdoa diri hari ini dan semua Allah, semoga akhir dari bulan ini bukan dari sebenarnya, tapi awal dari kita melakukan lebih jauh dan bisa menjadi rasa yang baik diri kita sendiri. Semoga masuk di titik sekarang selalu barokah atas kehidupan. Terima kasih atas doanya. Ya, semoga bisa berjumpa lagi. Bahkan kalau mau dari kabarnya sudah terlalu. Terima kasih, Prof.